Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita hari ini mendapat ridho dari Allah dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Al-Hadiniyah Aswaliyah Al-Fatihah. Oke. Sebelum kita memulai pelajarannya, terlebih dahulu ibu absen ya. Oke. Ahmad Nasiruddin hadir. Ahmad Mubasir hadir. Ifta Tibatul Qulub hadirah. Jessica Anastasia hadirah. Oke. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, setelah kita menyelesaikan materi kita minggu lalu, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang baru tentang menjaga lingkungan. Oke. Sebelum materi disampaikan, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang pada materi hari ini yang akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama, agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar mengenai perlindungan lingkungan. Yang kedua, agar peserta didik mampu memperoleh pengalaman belajar mengenai pengolahan lingkungan. Ada beberapa pertanyaan atau permasalahan yang akan Ibu ajukan kepada kalian. Dicatat ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah? Ibu ulangi. Apa saja tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah? Oke, sudah semua. Yang kedua, apa saja manfaat menjaga kelestarian lingkungan hidup? Ibu ulangi. Apa saja manfaat menjaga kelestarian lingkungan hidup? Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rumah? Bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan di sekitar rumah? Oke. Yang keempat, apa saja upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di rumah? Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan jika melihat orang tidak menjaga kebersihan lingkungan? Oke. Bisa dipahami ya semua soalnya? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di kelas ini ada 25 anak ya. Jadi Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok dan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Oke. Ya, sudah dibagi kan semuanya? Boleh berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Untuk waktu diskusi, Ibu memberikan waktu diskusi kalian 15 menit ya. Setelah nanti diskusi selesai, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Oke, waktu diskusi dimulai dari sekarang ya. Ya, waktu diskusi sudah habis. Oke.
Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Untuk yang maju, tidak semua maju ya, satu kelompok maju tidak, jadi perwakilan dari kelompok masing-masing, satu orang saja yang maju. Oke, kita panggil dari kelompok satu terlebih dahulu ya. Kelompok satu silakan maju, perwakilan dari kelompok satu siapa? Oke, Mbak Ifta ya, silakan maju. Oke, bagus sekali, tepuk tangannya semuanya. Oke, silakan Mbak kembali ke bangkunya, kelompoknya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 silahkan maju. Oke, perwakilan dari kelompok 2 Mas Anas. Silakan Mas Anas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3 yang akan diwakili oleh Mas Basir. Silakan Mas Basir. Iya, bagus sekali presentasinya ya. Kelompok keempat, ya alhamdulillah. Kelompok kelima. Oke, terima kasih semuanya. Presentasi kalian sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, menjaga lingkungan. Oke, manfaat dari menjaga lingkungan kebersihan adalah sebagian dari iman. Itulah salah satu hadis yang harus dijadikan patokan pedoman oleh umat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dimana jika ingin beriman, dia juga harus memelihara kebersihan. Lingkungan yang bersih adalah dambaan semua warga. Dengan bersih, mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman, tentram. Kebersihan memiliki manfaat positif bagi mereka yang menjaganya. Berikut ini 5 manfaat lingkungan yang bersih bagi masyarakat. Yang pertama, terhindar dari ancaman banjir. Banjir adalah salah satu dampak buruk dari lingkungan yang tidak bersih. Penyebab banjir sangat banyak sekali, yaitu karena membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu salah satunya ya, yang mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di mana-mana, sehingga ketika terjadi hujan, sampah tersebut akan diseret oleh air dan menutupi lubang selokan yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan sempurna. Dengan begitu, air akan menggenangi suatu jalan, bahkan perumahan. Air akan surut beberapa waktu, kemudian ada yang hitungan jam, bahkan ada yang hitungan hari. Sangat seram bukan? Nah, jika tinggal di daerah rawan banjir, kita akan kesulitan untuk melakukan aktivitas kita. Sebaliknya, dengan kebersihan kita mampu menghindari banjir tersebut. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular. Penyakit menular dampak lingkungan kotor adalah DBD, diare, dan tipes. Penyakit tersebut jika tidak diobati dengan benar dan berujung pada kematian. Banyak masyarakat yang takut terhadap ancaman, namun masih sedikit yang melakukan pencegahan terhadap faktor risiko penyakit tersebut. Hal ini yang mengakibatkan masih banyaknya penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak bersih. Nah, dengan melakukan pencegahan seperti memelihara kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, BAB sembarangan, dan lain sebagainya, kita mampu untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Lingkungan yang bersih dan membuat kita bisa hidup aman dan rukun, tentram.
Oke, yang ketiga, lingkungan menjadi lebih rapi dan nyaman untuk ditempati. Ketika kita memperhatikan dan mengolah kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggan, risih karena bau yang ditimbulkannya. Seperti itulah penilaian orang terhadap lingkungan yang tidak bersih. Orang akan memberi penilaian terhadap diri kita jika mereka melihat tampak luar dari kita, seperti kawasan yang ditempati, agar orang atau tamu-tamu kita merasa tidak enggan untuk memasuki kawasan rumah kita. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan. Tidak sulit untuk memulainya, hanya dengan membuang sampah pada tempatnya terlebih dahulu ya. Dengan begitu lingkungan kita akan menjadi lebih rapi, nyaman untuk dilihat. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kebersihan adalah modal utama kesehatan jasmani dan rohani. Terdapat kutipan dari puisi satir yang ditulis indah oleh Decimus Juvenalis, seorang penyair dan filosofi Romawi, yang berbunyi mens sana in corpore sano, atau yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, benar sekali. Ia menegaskan bahwa manfaat budaya bersih sebuah bangsa mencerminkan kemajuan berpikir bangsa tersebut. Sudut pandang bersih yang sederhana berasal dari rumah kita sendiri. Rumah yang bersih akan mendatangkan energi yang positif, energi tenang, energi kekuatan, serta kesehatan, baik itu jasmani dan rohani. Yang kelima, yang terakhir, memelihara kerukunan antar tetangga. Kerukunan antar tetangga dapat dipelihara jika kita memiliki lingkungan yang bersih. Mengapa demikian? Sebab kita ketahui bahwa dalam lingkungan yang bersih akan memberikan energi yang positif bagi kita, di mana kita akan menularkan energi positif kita kepada lawan bicara kita. Nah, dengan begitu kita akan semakin akrab dengan tetangga-tetangga kita. Mungkin cukup itu dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di rumah belajar untuk materi kita yang selanjutnya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam berproses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.